Selamat datang di YouTube channel Tes CPNS. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan klik tombol subscribe. Selamat menikmati dan jangan lupa berikan komentar-komentarnya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi pada pembahasan soal-soal tes CPNS ya teman-teman. Dan yang akan kita kembali bahas di sini adalah soal-soal mengenai Pancasila, di mana ada beberapa soal yang akan kita ulas satu persatu. Yang pertama, yang diutamakan pada asas demokrasi dalam pembangunan nasional adalah, kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman harus mengetahui asas demokrasi itu apa terlebih dahulu. Karena dengan asas demokrasi ini sebenarnya demokrasi itu kan ada tujuannya untuk bermusyawarah ya teman-teman, atau biasanya itu bersifat mengambil keputusan di dalam suatu kelompok yang berbeda. Jadi jawabannya itu tujuannya apa? Kalau asas demokrasi tujuannya kebersamaan bukan, karena biasanya itu akan saling berbeda pendapat, terus kerjasama mungkin iya, terus musyawarah mufakat mungkin iya, pemerataan belum tentu untuk memeratakan, karena yang namanya keadilan itu kan berbeda, ada yang dapat lebih, ada yang dapat kurang. Terus manfaat itu iya, tapi yang cenderung lebih cocok itu adalah musyawarah mufakat teman-teman, dimana ketika dilakukan suatu demokrasi itu ada suatu yang dibahas, suatu hal yang dibahas, terus diambil voting atau mencari pendapat-pendapat yang berbeda, terus dicari solusi terbaik. Nanti setelah itu disahkan dari solusi itu berdasarkan kesepakatan bersama, yaitu musyawarah mufakat. Terus yang berikutnya, menjadikan Pancasila sebagai landasan untuk membentuk sebuah organisasi adalah contoh pembangunan dalam bidang membentuk sebuah organisasi teman-teman. Organisasi itu hubungannya kan dengan perkumpulan ya teman-teman. Dan kecenderungan perkumpulan adalah bagian dari pembentukan politik. Artinya apa? Ketika ada suatu organisasi atau suatu kelompok masyarakat itu cenderung arahnya itu ke bidang politik, dan nanti ke bawahnya itu ada turunan-turunannya lagi. Terus yang berikutnya adalah Pancasila mengandung nilai-nilai yang penting dalam aspek kehidupan dan bersifat universal. Maksud dari nilai-nilai Pancasila bersifat universal ini adalah nilai tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Benar, nilai Pancasila sungguhnya dapat diterapkan dan digunakan di negara lain. Oke, bisa. Terus Pancasila berlaku untuk seluruh agama di Indonesia. Benar. Penerapan Pancasila tidak ada pemaksaan. Benar. Penorma yang terkandung dalam Pancasila sama dengan yang ada pada ideologi lain. Benar. Akan tetapi yang D dan E ini memang tidak ada paksaan dan juga terkandung di dalam ideologi lain. Akan tetapi sifat di sini bukan termasuk sifat universal karena kurang mencakup sesuatu yang bersifat luas. Jadi yang paling luas di mana? Yang paling luas adalah B. Sebenarnya nilai Pancasila ini dapat diterapkan di negara lain. Misalnya ketika ada orang bule yang datang ke Indonesia, mereka akan cinta dengan Indonesia, dan juga orang Indonesia itu bisa menerima mereka dengan leluasa, dengan bebas, karena sifat dari Pancasila itu bersifat universal. Karena kita tahu sendiri, yang pertama sifat ketuhanan. Kita tahu sendiri bahwa setiap negara itu memiliki ketuhanan, memiliki agama, memiliki sesuatu yang mereka sembah. Jadi ini bersifat universal. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan HAM. HAM ini kan bersifat di seluruh dunia itu dilindungi hak asasi manusianya. Terus yang ketiga adalah Persatuan Indonesia.
itu biasanya berkaitan dengan NKRI, di mana Persatuan Indonesia ini walaupun di negara lain itu mau menghasut mau seperti apa, karena di dalam Indonesia sendiri sudah ada benteng yang bagus, maka NKRI itu menjadi sebuah benteng, sebuah eh, penyimpan atau sebuah sistem keamanan yang sudah ada secara otomatis di dalam diri bangsa Indonesia. Terus yang keempat adalah demokrasi, di mana demokrasi ini lebih baik dari sistem-sistem yang lain karena sistem demokrasi ini adalah sistem voting. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi misalnya sistem monarki atau yang lain sebagainya, kerajaan atau apa. Jadi, sistem demokrasi ini cenderung bisa diterima oleh berbagai pihak. Terus yang kelima adalah sosial. Sosial dan keadilan ini adalah menyeluruh untuk memberikan suatu kegiatan yang positif, memberikan suatu keadilan dan suatu penyamarataan hak atas orang-orang yang tinggal di Indonesia. Jadi antara kelima sila ini sebenarnya itu bisa diterima di negara lain. Akan tetapi mereka mau ndak untuk menerima hal seperti ini karena Pancasila sendiri itu gabungan dari ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Oke, yang selanjutnya adalah menghargai hak hidup orang lain adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ke. Kalau hak hidup orang lain ini berkaitan dengan HAM. HAM itu berarti sila ke-2. Terus yang berikutnya adalah demokrasi yang digunakan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila adalah berkedaulatan rakyat. Dan berkedaulatan rakyat ini itu berkaitan dengan demokrasi ya teman-teman. Demokrasi rakyat. Nah, negara harus menghargai hak setiap warga negara. Lembaga negara mempunyai fungsi atau tugas masing-masing dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, yang benar adalah C, mengutamakan kepentingan rakyat. Itu adalah berkedaulatan rakyat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.